Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Heni Azka Family. Assalamualaikum, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Jadi ceritanya hari ini kami sedang berada di sekitaran Tugu Monumen Nasional teman-teman, atau lebih sering disebut dengan sebutan Monas. Di sini kami akan menceritakan dan sedikit menjelaskan bagaimana caranya agar bisa sampai menuju puncak. Let's go! Metode pembayarannya seperti apa, kartu apa saja yang bisa digunakan, dan berapa biaya yang kita harus keluarkan untuk membayar satu tiket anak dan dewasa agar kita bisa sampai ke puncak. Untuk apa saja sih tiket ini nanti kita akan pergunakan, dan apa saja sih kira-kira yang kita bisa lihat, sejarah apa saja yang kita bisa temui di sini, dari mulai masa penjajahan sampai masa pembangunan modern seperti sekarang ini. Yuk ikutin kami terus agar kita semua bisa mengingat kembali sejarah apa saja sih yang pernah terjadi selama ini. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya, biar kami bisa lebih semangat lagi untuk kontennya teman-teman. Di sini waktu sudah menunjukkan pukul 10.56 dan ini kebetulan untuk pintu Monasnya baru saja dibuka ya teman-teman. Sesuai dengan info yang sudah kami dengar tadi, bahwa Monas untuk hari ini baru akan dibuka pada sekitar pukul 11 siang. Karena kebetulan hari ini bertepatan dengan hari Pilkada seluruh Indonesia. Untuk hari ini kami skip dulu ya main-main di tamannya, karena menurut info dari petugas tadi, kuota untuk naik ke atas puncak dibatasin. Jadi kami putuskan untuk langsung mengantri di depan kereta warawiri seperti ini. Let's go! Kereta warawiri ini dikhususkan untuk para pengunjung yang akan naik ke puncak Monas ya teman-teman. Dan untuk bisa menaiki kereta warawiri ini, kita harus menunggu dan antri di tempat-tempat yang sudah disediakan. Setiap kereta yang datang akan mengangkut seluruh pengunjung menuju pintu masuk untuk bisa naik ke atas puncak Monas. Biasakan antri ketika ingin menaiki kereta ya. Dan ketika kereta sudah penuh, jangan dipaksakan, tunggulah kereta selanjutnya. Tugu Monas ini berlokasi di sekitar Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Tempat ini juga masih menjadi destinasi wisata di Jakarta yang masih digandrungi baik oleh wisatawan dalam negeri maupun mancanegara teman-teman. Kira-kira seberapa seringkah kamu datang ke tempat ini? Dan seberapa tahukah kamu tentang beberapa sejarah-sejarah yang ada di dalamnya? Yuk kita sambil bahas sedikit-sedikit ya teman-teman, hitung-hitung kita sambil belajar. Jadi untuk pembangunan Monumen Nasional ini tidak dilakukan serta-merta hanya sekali saja ya, tapi dilakukan beberapa kali tahapan dalam pembangunannya. Menurut sumber berita yang saya ketahui, pembangunan Monumen Nasional ini untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1961 pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno loh teman-teman, dan baru diresmikan kemudian dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975 pada masa pemerintahan Insinyur Soeharto. Adapun tinggi daripada monumen ini adalah sekitar 132 meter atau sekitar 433 kaki ya teman-teman. Monumen Nasional ini sengaja dibangun sebagai bentuk penghargaan dan untuk mengenang perjuangan para rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu baru sekilas info saja ya mengenai Tugu Monumen Nasional ini. Masih banyak sekali info sejarah yang bisa kita dapetin di dalam nanti ya teman-teman. Jangan skip videonya jika teman-teman memang ingin mengetahuinya. Yuk ikutin kami terus ya. Nah, ini kami memang sudah mau tiba di pintu menuju ruang bawah tanahnya ya teman-teman. Karena untuk menuju puncak Monas, kita memang harus melalui pintu bawah tanah ini. Untuk pembelian tiketnya nanti ada di ruang bawah tanah ya. Yuk kita langsung menuju ruang bawah tanahnya teman-teman. Ini akses jalan menuju ruang bawah tanahnya masih manual ya tangganya, nggak ada akses untuk kursi rodanya. Jadi kalau bawa lansia atau baby itu agak susah ya. Ini untuk antriannya sudah panjang karena hari libur teman-teman. Oh iya, untuk Monas ini buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu ya teman-teman, sedangkan hari Seninnya libur. Di sini untuk antrian tiketnya cukup satu orang aja per satu rombongan. Jadi untuk rombongan yang lainnya bisa menunggu di terowongan saja ya. Untuk metode pembayarannya di sini menggunakan kartu ya teman-teman. Ini kartu J-Card-nya seperti ini.
Dan bisa juga menggunakan kartu J-Card yang lain yang dikeluarkan oleh Bank DKI. Tenang, bagi teman-teman yang belum punya kartunya bisa beli di sini ya. Untuk harga tiketnya di sini berbeda-beda, ada untuk anak, mahasiswa dan juga dewasa. Di sini kita tinggal pilih saja mau naik sampai puncak atau hanya sampai cawan saja. Kebetulan di sini aku mau naik sampai puncak, jadi aku membayar 24.000 untuk dewasa dan 6.000 untuk anak-anak. Setelah selesai membeli tiketnya, kami langsung menuju terowongannya ya teman-teman. Terowongan ini adalah akses untuk menuju puncak Tugunya ya. Jadi setiap orang yang ingin naik ke puncak pasti melewati terowongan ini. Awalnya katanya terowongan ini sepanjang 45 meter, tapi dirubah menjadi 95 meter. Dan untuk desain interiornya dari warna keperakan sekarang menjadi keemasan. Katanya sih untuk menambah kemegahan Monasnya ya. Nah, kalau untuk tiket ini disimpan dengan baik ya, jangan sampai hilang. Karena selain tiket ini bisa dipergunakan untuk naik ke atas puncaknya, tiket ini juga nantinya bisa dipergunakan kembali ketika kita akan kembali ke parkiran. Karena kereta warawiri itu hanya diperuntukkan untuk para pengunjung yang sudah membeli tiket baik ke cawan ataupun ke puncak. Sebelum kami naik ke area cawan dan puncak, di sini juga kami melihat-lihat dulu di area sekitar pelataran bawah Monas. Nah, di sekitar pelataran ini banyak sekali patung-patung atau relief ya yang menggambarkan kerajaan-kerajaan atau sejarah-sejarah dari zaman nenek moyang, zaman kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman pembangunan-pembangunan modern seperti sekarang ini. Dan setelah kami puas melihat-lihat di pelataran bawah, kami pun di sini bergegas untuk memasuki tempat-tempat yang lain untuk melihat sejarah-sejarah yang lain, teman-teman. Di sini kami mulai memasuki ruangan Museum Sejarah Nasional. Ini tuh tempatnya sangat luas sekali dan hawanya tuh benar-benar adem, dilengkapi dengan toilet dan musolahnya juga ya. Jadi biasanya kalau pada kepanasan dari luar pada larinya tuh ke sini. Di museum ini tuh terdapat 51 diorama ya teman-teman. Yang mana 48 buahnya itu terdapat di sepanjang dinding di sekitar museum ini. Dan untuk yang ketiganya terdapat di bagian tengah. Apa yang dimaksud dengan diorama? Diorama itu adalah jendela peragaan teman-teman. Jadi seperti ini nih, setiap kejadian dan sejarah-sejarah yang pernah terjadi dituangkan dalam jendela seperti ini, dibuat seakan-akan menyerupai pada kejadian waktu itu. Juga dilengkapi dengan naskah dan berbagai keterangan dari diorama-diorama masing-masing agar semuanya itu bisa ngerti dan memahami bahwa inilah yang terjadi pada tahun itu, inilah yang terjadi pada kejadian itu, dan inilah sejarahnya seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi tujuan daripada dibuatnya diorama-diorama ini tuh adalah untuk mengabadikan perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang pada masa penjajahan hingga masa Orde Baru. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman sedikit penjelasan mengenai ruang sejarah Museum Nasional yang berada di Tugu Monas. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang tempat ini, teman-teman bisa langsung datang ke sini ya. Karena di sini kita bukan saja untuk berwisata, tapi kita juga bisa sambil mempelajari dan mengingat kembali tentang apa saja yang terjadi dalam sejarah-sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Jadi selain kita bisa menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan, kita juga bisa lebih menghargai perjuangan-perjuangan para pahlawan kita zaman dulu ya. Bahwa untuk memperjuangkan kemerdekaan itu tidaklah mudah teman-teman. Begitu gigihnya para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia ya. Dan sudah sepatutnya kita menghargai semua perjuangan-perjuangan mereka.
Nah teman-teman, setelah kami selesai melihat-lihat sejarah yang ada di Museum Sejarah Nasional, kami akan menuju ke ruang kemerdekaan. Let's go! Ini adalah bagian lobi dari ruang kemerdekaannya ya. Wow! Di sini dipajang beberapa plakat dan desain irisan Tugu Monas yang sudah dilengkapi dengan ukuran dan pembagian areanya teman-teman. Wow! Lain halnya dengan ruang museum yang kita harus turun dulu ke bawah. Kalau ruang kemerdekaan kita naik dulu ke atas ya. Untuk ruang kemerdekaan ini desainnya sangat unik sekali ya teman-teman. Di sini terdapat pintu gapura yang berlapiskan emas yang di dalamnya terdapat naskah proklamasi asli yang sudah diperbesar. Pintu ini biasanya dibuka untuk 1 jam sekali dan biasanya pas dibuka ada pembacaan langsung naskah proklamasinya ya. Selanjutnya untuk bagian kanannya terdapat simbol negara Garuda Pancasila yang terbuat dari 3,5 ton perunggu yang dilapisi emas. Wow! Dan kemudian di sisi selanjutnya ada naskah proklamasi seperti ini. Lalu di bagian bawahnya terdapat penyimpanan bendera pusaka ya teman-teman. Wow! Dan kemudian untuk bagian sisi selanjutnya adalah peta kepulauan negara Indonesia yang dilapisi emas seperti ini. Bagaimana kira-kira teman-teman pendapat kalian semua tentang Museum Sejarah Nasional dan Ruang Kemerdekaan yang sudah aku jelasin tadi? Keren sekali kan? Yes! Sekarang aku mau cek dulu jadwal untuk naik ke puncaknya ya. Ternyata pas banget nih teman-teman. Pas aku kesini, pas bagian naik ya. Akhirnya setelah pengecekan tiket dan kartu, kami pun mengantri di depan liftnya ya teman-teman. Kebetulan untuk liftnya itu cuma bermuatan sekitar 800 kg ya, atau sekitar 15 orangan gitulah. Dan setelah sabar mengantri, akhirnya kami pun tiba di atas puncaknya ya teman-teman. Jadi di atas puncaknya itu tersedia beberapa teropong yang disediakan untuk para pengunjung yang ingin melihat ke bawah dengan jelas. Wow! Nggak begitu jelas sih teman-teman, cuman ya lumayan lah ya untuk bisa menikmati keindahan dari atas. Senang sekali rasanya bisa menikmati keindahan kota Jakarta di atas ketinggian 32 meter. Masya Allah, begitu indah ciptaanmu ya Allah. Sebetulnya ini bukan kali pertama kami naik ke atas puncak ini ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa kami selalu merasa begitu antusias banget ketika naik ke atas puncak ini. Mohon dimaklumin lah ya. Setelah puas memandangi keindahan dari atas, kami pun turun ya teman-teman karena harus bergantian sama pengunjung yang lain. Ini sebelum turun kami mampir dulu di area cawan ya teman-teman. Seakan belum puas sama keindahan di sekitar Monumen Nasional ini. Masya Allah. Wow! Nah, sekarang tibalah waktunya kami pulang. Jangan lupa disiapkan lagi tiketnya ya, untuk bisa naik lagi kereta warawirinya. Kereta ini hanya diperbolehkan bagi para pengunjung yang telah mengunjungi puncak atau cawan untuk kembali lagi ke parkiran. Lenggang Jakarta. Dipersiapkan ya, tiketnya dipersiapkan. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari kami ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum.